Saya mengajar, di sekolah kami ada bagaimana bermedia sosial dan sebagainya. Jadi harus, dan kami mendorong karena media sosial itu adalah alat yang baik untuk dipakai bagi pekabaran Injil. Tetapi juga harus dalam etika sopan santun sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita melakukan sesuatu hanya berhubungan untuk bagaimana orang subscribe, ya, viewer kita banyak dan kemudian mendapatkan pemasukan. Ya. Bagi saya itu bukan penginjilan yang murni. Kalau kita melakukan itu dengan uang gitu. Shalom, salam sehat para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Ini adalah podcast majalah Narwastu yang ke-275. Kali ini kami akan bicara tentang teologi. Ini menarik karena ada beberapa perbincangan, perdebatan atau isu yang saat ini begitu viral di media sosial terkait dengan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ada di berbagai kanal YouTube yang memperbincangkan ini, yang disebut bahwa penyaliban Tuhan Yesus adalah rencana Allah Bapa. Tapi di satu sisi ada juga yang menyebut bahwa ini adalah rencana iblis. Ini menurut saya cukup menarik. Walaupun saya bukan teolog atau seorang pendeta, tapi kali ini kami mengundang seorang teolog yang juga cendekiawan asal Minahasa, yang saat ini sedang mencermati sisi teologi, gereja, masyarakat, juga soal politik di tengah bangsa kita. Beliau adalah Bapak Pendeta Michael Lumanau, SH, Magister Teologi. Beliau adalah pendeta di Gereja Kristen Alkitab Indonesia atau GKAI, yang saat ini dipercaya sebagai Ketua Bidang Misi dan PI di Sinode GKAI. Beliau juga pernah menjadi caretaker gembala di Indonesian Presbyterian Church Sydney di Australia. Jadi saya kira pengalaman beliau sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta, juga seorang dosen. Beliau ini dosen di STT. Kita akan nanti tanya beliau terkait dengan isu yang menurut saya tanda petik cukup menggelisahkan, ya. Karena ruang publik saat ini, terutama di ruang media sosial, terkesan seperti tidak punya wibawa. Karena membicarakan firman Tuhan itu misalnya tertawa-tawa, pakai atribut-atribut yang menurut saya kurang pas. Nanti kita tanya beliau, termasuk nanti beliau akan bicara juga dari sisi etika komunikasi bermedia sosial. Kita sapa beliau. Shalom Bang Michael. Shalom. Salam sehat Bang, ya? Ya, sehat. Iya, terima kasih sudah berkenan kami undang untuk berbicara dalam ruang podcast kali ini. Para sahabat Narwastu, beliau juga dikenal Ketua Umum dan Penggagas Persaki, Persatuan Sarjana Kristiani Indonesia. Di minggu-minggu yang lalu beliau juga sudah banyak berbicara tentang situasi bangsa kita, baik intoleran maupun situasi sosial politik di tengah bangsa kita. Tapi kali ini kami persempit, topik yang kami bahas itu adalah teologi. Bang Michael, abang sudah ikuti juga perbincangan di media sosial, ya. Saya kira tidak perlu menyebut kanal YouTube-nya, tapi menurut saya ini perlu kita sikapi, ya. Bagaimana ada saudara-saudara kita yang memanfaatkan media sosial itu terkesan seperti membicarakan sesuatu yang menurut saya kurang punya wibawa, membicarakan firman Tuhan. Yang dikatakan bahwa penyaliban Yesus adalah rencana Allah Bapa. Tapi di satu sisi ada yang menyebut bahwa ini rencana iblis. Apa pendapat abang soal itu? Silakan. Baik. Pertama yang ditanyakan tadi tentang bagaimana beberapa kanal di YouTube yang membicarakan tentang teologi, membicarakan tentang kealahan dengan cara yang seperti bermain-main, ya, dengan gaya yang ya secara
sikap, ya itu menurut kami kurang pas. Mengapa demikian? Sambil minum Bang ya. Karena berbicara tentang teologi itu kan berbicara tentang ketuhanan, ya. Berbicara tentang ketuhanan, berbicara tentang kealahan, dan membahas hal yang sangat penting dan menjadi sentral dari seluruh pemberitaan Alkitab, yaitu tentang penyaliban, dengan cara yang menurut saya kurang pas, karena seperti meledek, mengeluarkan suatu pernyataan-pernyataan yang sangat kurang pantas, ya. Sangat Seperti kurang banyolan pantas, gitu ya? Seperti banyolan dan kurang pantas terhadap kelompok orang-orang lain, ya, yang memiliki pendapat mungkin berbeda dengan si pembawa acara itu, ya, host dari kanal tersebut. Jadi menurut kami itu sesuatu hal yang kurang pantas berbicara tentang Allah, berbicara tentang ketuhanan yang kita tahu. Kalau kita bicara tentang Allah, berbicara tentang segalanya. Berbicara tentang Allah, berbicara tentang satu pribadi, satu sosok yang sangat wajib harus dihormati karena dia adalah Allah, ya. Jadi itu hal yang bagi saya kurang pas, apalagi berbicara tentang penyaliban. Penyaliban Kristus ini adalah pusat dari pemberitaan Alkitab. Pemberitaan tentang salib itu adalah pemberitaan yang menentukan hidup dan mati manusia, bukan hanya secara jasmani, tetapi berbicara tentang hidup dan mati manusia dalam kekekalan. Sehingga perlu dibicarakan, perlu dibahas secara sangat komprehensif, sangat mendalam, dan bukan seperti suatu banyolan dan sebagainya. Begitu Bang ya. Kalau kita bicara tadi tentang yang kita sebut dibicarakan tentang teologi atau ketuhanan itu di media sosial dengan katakanlah tertawa-tawa, ya, dengan atribut-atribut yang menurut saya seperti lawakan gitu. Menurut Abang, apa mereka pernah belajar di STT atau Sekolah Tinggi Teologi Alkitab? Saya tidak tahu latar belakang masing-masing. Ada yang saya tahu persis berlatar belakang teologi yang baik, dan ada yang saya tidak tahu persis latar belakangnya. Dan kalau yang berlatar belakang teologi yang baik, dia membawakan dengan cara yang baik, dan yang saya tidak tahu latar belakang teologinya, apakah pernah sekolah dan sebagainya, ya, itu berbeda cara menyampaikannya. Jadi memang kelihatan di sini bahwa pendidikan itu sangat penting, apalagi pendidikan teologi. Kalau pendidikan saja sudah mengarahkan orang untuk bersikap yang baik, pendidikan teologi lebih lagi. Karena ketika bicara pendidikan teologi ini berbicara tentang ilmu ketuhanan, ilmu tentang firman Tuhan yang bukan sekedar knowledge, bukan sebagai pengetahuan, tetapi berbicara tentang teologi, orang yang belajar menekuni teologi, ilmu tentang ketuhanan atau ilmu tentang firman Allah, ini merasuk, ya. Setiap perkataan firman yang dipelajari itu merasuk kehidupan seseorang yang mempelajarinya. Itulah namanya firman yang dihidupi. Jadi bukan sekedar pengetahuan, tetapi mempengaruhi kehidupan, karakter. Dan dalam karakter ini berbicara tentang bagaimana dia beretik, bagaimana dia berbicara, ya, berbicara dengan penuh kesopanan. Karena Alkitab mengajarkan bahwa segala sesuatu harus berlangsung dengan tertib, sopan dan tertib. Itu firman Tuhan. Jadi dalam menyampaikan sesuatu, ya, itu harus menyampaikan sesuatu dengan benar, dengan baik, dengan memenuhi standar-standar kesopanan. Karena Alkitab mengatakan demikian di dalam 1 Korintus pasal 13. Begitu Bang ya. Ya, tadi Abang bicara soal pendidikan ya. Abang juga kan sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi ya. Abang selama ini bagaimana mengajarkan, katakanlah mahasiswa atau pendeta-pendeta yang Abang ajarkan dengan ilmu teologi supaya memampatkan dengan media sosial. Apalagi kan Abang pernah menerbitkan media, Abang aktif di media sosial begitu. Ya begini, dalam pendidikan teologi, khususnya sekolah-sekolah teologi, ada banyak sekali mata kuliah, ya. Seperti kalau S1 dia harus menyelesaikan kurang lebih 70 sampai 70-an mata kuliah, ya. Kemudian S2 sekitar 30 mata kuliah.
kemudian S3 sekitar 16 sampai 20 mata kuliah gitu yang harus dipelajari. Nah, di dalam semua mata kuliah ini ada mata kuliah yang hampir semua sekolah teologi punya, yaitu bagaimana karakter Kristus. Ada mata kuliah khusus yang namanya karakter Kristus. Artinya bahwa semua materi perkuliahan itu akan gagal kalau karakter Kristus itu tidak terpenuhi. Seorang mahasiswa sekolah teologi bisa dipecat, diberhentikan karena tidak memenuhi karakter Kristus. Dalam hal ini tidak memiliki kasih dan sebagainya. Ya. Berantem, ya, contoh berantem, melakukan hal yang tidak benar, tidak sopan, pelecehan dan sebagainya. Itu bisa dikeluarkan. Sekalipun dia mungkin cerdas. Jadi ini berbeda. Ilmu ketuhanan itu bukan sekedar ilmu yang ada di kepala. Hafalan, ya. Kalau dalam pendidikan itu disebut kecerdasan kognitif, ya. Tidak, lebih daripada itu. Teologi ini berbicara tentang afektif, kecerdasan afektif, di mana perilaku, ya, pikiran, perasaan terkoordinasi dengan benar dengan perilaku yang baik. Ya. Jadi bukan sekedar kecerdasan bagaimana menghafal, berhitung dan sebagainya, membuat teori, tetapi afektif itu, kecerdasan afektif itu bagaimana sikap kita, bagaimana kita menyikapi segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu teratur, dan itu yang namanya karakter Kristus. Nah, ini yang di sekolah-sekolah teologi itu diajarkan hal perilaku karakter yang menjadi utama, dan bagaimana hubungannya dengan bermedia sosial gitu, ya, kalau kita katakan, ya. Saudara, kita bisa lihat bahwa perilaku kita ini akan menentukan siapa kita. Nilai kita akan ditentukan oleh perilaku kita, tindakan kita. Ya. Sehingga sangat penting seorang yang belajar teologi atau mengikuti pendidikan teologi itu harus memenuhi perilaku yang sesuai dengan apa yang dia pelajari, perilaku Kristus. Tadi saya katakan sopan, ya. Dalam media sosial ini kan, ya, bukan hal yang rahasia lagi. Untuk supaya bisa media sosial itu bisa banyak pendapatnya itu, orang selalu akan menangkap sesuatu yang bersifat kontroversial gitu, supaya bisa menaikkan viewernya dan sebagainya. Baik kontroversial yang bersifat sesuatu yang baru, yang baik, yang baru, yang secara teori itu merupakan suatu teori yang baru, ya, ataupun kontroversial yang mungkin mengabaikan fakta-fakta, kebenaran-kebenaran yang ada, khususnya dalam hal ini yaitu kebenaran Alkitab. Seluruh Alkitab berbicara tentang penyaliban Kristus itu adalah rencana kekekalan Allah yang sangat detail dibuat. Mulai dari kitab Kejadian sampai akhir kitab Wahyu, isinya berbicara tentang penyaliban Kristus. Ya, penyaliban Kristus berbicara tentang keselamatan. Ya. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 sudah dijelaskan tentang bagaimana Allah membuat suatu janji, ya, janji masa depan kepada manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan di sana bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini adalah nubuat pertama, ya, janji pertama Allah tentang keselamatan pada manusia. Itu yang disebut proto-evangelion. Proto-evangelion. Dan kemudian ketika peristiwa-peristiwa berlanjut, sejarah Alkitab berlanjut itu ditetapkan semuanya, ya, bahwa mulai mengorbankan darah, dan kemudian dalam hukum Taurat darah itu menjadi sentral dari ibadah, yaitu persembahan korban darah. Karena Alkitab katakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, hampir segala sesuatu dalam hukum Taurat disucikan oleh darah, dan tanpa penumpahan darah tidak mungkin ada pengampunan dosa. Yang darah itu kita tahu adalah darah anak domba atau darah lembu, yang semuanya itu menggambarkan tentang pengorbanan Kristus yang akan datang. Ya, itu yang ini sangat penting. Jadi salib itu sesuatu yang sangat penting, menjadi sentral, dan secara detail setelah dinubuatkan, sangat detail, ya.
Siapa yang akan jadi penyelamat? Jelas itu Tuhan Yesus Kristus. Alkitab katakan telah ditentukan sejak semula dan menjadi kehendak Bapa itu. Mulai dari dia nubuat sebelum dia lahir sudah dinubuatkan dia akan lahir di Bethlehem. Kemudian siapa yang akan lahir sudah dinubuatkan, dia adalah Allah yang perkasa, ya. Kemudian bagaimana dia mati? Dia mati juga sudah dinubuatkan. Dia mati untuk menanggung kejahatan dari semua orang. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 7, ya. Dan dikatakan bahwa ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Nah, ini bicara sangat detail. Sehingga kalau kita berbicara tentang penyaliban yang kebenaran di dalam Alkitab itu adalah rencana kekekalan Allah. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Dan itu lebih ditegaskan lagi ketika dia akan disalib di Taman Getsemani, ya. Dikatakan waktunya telah tiba. Waktunya telah tiba. Dan dalam pergumulan di dalam Taman Getsemani, dia berkata, "Ya Bapa, sekiranya cawan ini lalu." Ya. Tetapi dikatakan bahwa jangan kehendakku yang jadi, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa. Kalau boleh cawan ini lalu. Kalau boleh aku tidak meminum cawan ini. Cawan ini yang dimaksudkan ini adalah tentang penyaliban, ya. Kalau boleh jangan saya minum ini. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa. Bicara tentang salib Kristus, saya katakan tadi, bicara tentang pusat pemberitaan Alkitab. Bicara tentang salib Kristus, berbicara tentang hidup dan mati manusia dalam kekekalan. Itu sebabnya harus dipelajari dengan benar. Bukan hanya 1-2 ayat saja yang dikutip yang tidak jelas. Tidak jelas kemudian membantah seluruh kebenaran Alkitab. Mohon maaf gitu, ya. Saya sebagai dosen ya dalam pendidikan, strata pendidikan saya sudah pada tingkat yang paling tinggi, S3. Tapi saya masih merasa kurang lagi. Sebagai doktor teologi ya, Bang, ya? Sebagai doktor teologi. Tapi saya masih merasa kurang lagi. Karena saya perlu belajar lagi. Sampai sekarang saya masih belajar menyelesaikan program S3 kedua saya di STT KDSI. Pertama saya menyelesaikan S3 di STT AI Surabaya. Sekarang saya masih belajar lagi di STT KDSI Jogja. Artinya bahwa pendidikan teologi ini adalah pendidikan yang tidak pernah akan habis. Karena kita terus belajar dari Tuhan. Kita akan berhenti belajar dengan itu nanti ketika Tuhan mengangkat kita. Nah, itu sebabnya saya mengatakan bahwa berbicara tentang salib itu sesuatu hal yang sangat-sangat penting, dan itu adalah pusat pemberitaan seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. 66 kitab, 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Ya. Bang Pendeta Dr. Michael Lumanau dalam sebuah postingan di komentar di kanal YouTube yang memperbincangkan tentang penyaliban ini, ada kemarin saya kutip sebuah komentar dari netizen yang cukup menarik. Dikatakan begini, orang yang suka memperdebatkan ketuhanan atau teologi dengan tertawa, dengan terkesan banyolan, disebut karena kurang berdoa dan tidak dikuasai Roh Kudus dan kurang baca Alkitab, katanya begitu. Apa pendapat Abang soal itu? Ya, memang seperti saya sudah jelaskan tadi, menyampaikan sesuatu yang serius, sesuatu yang sangat penting berhubungan dengan mati hidup manusia dalam kekekalan, ini bukan suatu banyolan, tertawa-tertawa dan seakan-akan tidak serius. Saudara, kalau kita lihat dalam tata ibadah, itu sebabnya dalam tata ibadah, kalau kita pakai tata ibadah orang Yahudi, Israel sampai pada tata ibadah gereja, itu ada hal-hal yang walaupun pakaian tidak menentukan kesucian kekudusan seseorang, tapi ketika bicara tentang Tuhan, ada pakaian yang khusus yang dipakai pada dalam gereja-gereja sekarang ini. Kenapa? Karena menghormati. Di dalam Alkitab dikatakan pakaian kekudusan. Pakaian kekudusan.
Saya sudah katakan tadi bahwa ini tidak berarti bahwa kekudusan itu ditentukan oleh pakaian, tetapi dalam membicarakan sesuatu yang kudus, yang mulia, ya, dalam situasi yang sangat formal, ada aturan-aturan. Sehingga kalau kita terlalu, yang saya katakan santai, pendapat dari netizen tadi seperti itu, ya ada benarnya. Ada benarnya. Kita bicara tentang hal yang sangat penting, tapi kemudian kita seperti banyolan. Jadi nilainya itu, kesannya itu tidak penting. Tidak penting. Gitu Bang ya. Abang kan sering mengajar hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala dan mahasiswa STT ya. Abang juga pernah menjadi jurnalis, menerbitkan media ya. Kalau abang katakanlah bicara tentang pemanfaatan media komunikasi, termasuk seperti media sosial saat ini kepada mereka, boleh tahu abang bagaimana mengarahkan mereka? Di dalam Alkitab kan saya sudah katakan tadi bahwa 1 Korintus 13 berbicara tentang kasih. Ya. Kasih berbicara tentang sopan. Ya. Selain tutur sapa kita yang penuh kasih, tidak menyudutkan orang, ya, tidak merasa benar sendiri, paling pintar, ya, dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain dan sebagainya dengan gaya yang nyeleneh dan dengan gaya yang nyeleneh, itu satu hal yang kurang pas. Alkitab juga mengajarkan bahwa segala sesuatu itu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sopan dan teratur. Artinya kalaupun kita dalam berpakaian ketika melakukan berbicara dalam medsos itu, jadi host gitu, ya, mungkin tidak masalah. Tetapi yang paling penting adalah perkataan kita, perilaku kita, cara kita menjawab, cara kita mendengar pendapat orang dan sebagainya. Kan di situ cuma menghubungkan bahwa karakter Kristus itu berbicara tentang sikap kasih yang di dalam kasih ini begitu luas gitu. Berbicara tentang perilaku Kristus. Itu yang disebut sebagai karakter Kristus. Dan saya mengajar di sekolah kami ada bagaimana bermedia sosial dan sebagainya. Jadi harus, dan kami mendorong karena media sosial itu adalah alat yang baik untuk dipakai bagi pekabaran Injil. Tetapi juga harus dalam etika sopan santun sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita melakukan sesuatu hanya berhubungan untuk bagaimana orang subscribe, ya, viewer kita banyak dan kemudian mendapatkan pemasukan, ya. Bagi saya itu bukan penginjilan yang murni. Kalau kita melakukan itu dengan uang gitu, ya, harus sumbang dan sebagainya. Ukurannya sederhana. Di dalam media sosial, apalagi bicara tentang penginjilan, ukurannya sederhana. Apakah bermedsos itu yang kita lakukan dalam hal ini penginjilan itu murni atau tidak, diukur dari apakah kita memberikan nomor rekening untuk ditaruh sumbangan di sana atau tidak. Itu sederhana sebenarnya. Jadi harus memuliakan Tuhan begitu, harus memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan kantong kita atau rekening kita jadi gemuk dan sebagainya. Apa memang biasanya seperti itu, Bang? Karena begini, Bang, saya kebetulan berlatar belakang ilmu komunikasi. Saya juga beberapa kali, bahkan pemuda-pemuda gereja mengundang saya bicara tentang bagaimana memanfaatkan media sosial dengan cerdas dan bijak. Nah, terkait dengan itu, sekarang ini ada banyak kanal-kanal YouTube yang mengusung atau menampilkan topik-topik yang kontroversial ya, supaya banyak view untuk menonton tontonan tersebut. Nah, sekarang ada istilah begini, Bang. Kalau di kalangan hukum kan, no viral, no justice. Sekarang ada lagi, no viral, no money. Yes. Oke, silakan Abang komentari soal itu. Ya. Sejujurnya, bahwa hampir semua kanal-kanal YouTube, ya, kanal-kanal YouTube yang mengembangkan penginjilan, kalau yang bahasa kerennya ini apologet, ya, apologet Kristen, ya, itu hampir semua, saya tidak katakan semua, hampir semua sangat tendensius, dan ini adalah boleh dikatakan ini prinsip umum dari bagaimana bermedia sosial. Harus kelihatan wah,
harus wow, harus kelihatan hebat dan sebagainya, harus rame, Kontroversial ya. harus kontroversial. Kenapa? Kalau tidak, adem-adem. Kanal-kanal yang baik, kanal-kanal yang baik yang disalurkan dengan benar, pengajaran, pendidikan yang baik, sepi. Karena dia berjalan sesuai dengan aturan, tata krama, dan sebagainya. Tapi coba kita melihat dalam YouTube ini, kita semua bisa, sekarang ini media sosial ini sudah menjadi makanan sehari-hari orang. Mungkin orang lebih mengabaikan makan siang daripada tidak nonton atau tidak menggunakan YouTube, internet, dan sebagainya. Jadi, ini yang kita bisa lihat. Membedakan kanal YouTube yang baik dan tidak, ada beberapa hal yang bisa kita lihat sana. Pertama, tadi saya katakan bahwa apakah menggunakan menyertakan nomor rekening untuk disumbang di sana, berbeda dengan yang memang pada misi yang akuntabilitasnya ada. Akuntabilitas publiknya ada laporannya dan sebagainya. Bangunannya yang dibuat gereja contohnya atau kegiatan sosial yang dibuatnya itu jelas ada. Ya. Berbeda. Tetapi rata-rata kanal YouTube yang apologet ini pada umumnya itu tidak personal. Dan biasanya ada nomor rekening dibikin ya. Kebanyakan. Saya tidak mengatakan semua ya. Kebanyakan itu ada gitu. Nah, itu ukuran pertama. Yang kedua, cara berbicaranya. Apakah dia tendensius? Ya. Apakah dia tendensius? Apakah dia merasa paling pintar? Ya. Dan sebagainya, dan dengan kata-kata yang begitu memojokkan orang dan sebagainya. Ini yang saya katakan tadi, sudah tidak memenuhi kriteria karakter Kristus. Ya. Yang ketiga, dalam banyak hal kan 1 jam berbicara, pasti ada yang salah. Dalam sekian banyak podcast yang dia buat, ya, pasti ada banyak yang salah. Tetapi kalau dia benar, penginjil yang benar, kalau dia salah pasti dia akan mengaku dia salah. Itulah karakter Kristus. Karena ya nobody perfect gitu. Ya kan? Nobody perfect. Kadang-kadang pengetahuan kita juga tidak sempurna. Jadi sangat wajar kalau kita juga mengatakan, ya, saya salah. Pernyataan saya salah dan tarik dan sebagainya. Selesai. Itu baik. Itu menimbulkan kepercayaan bahwa oh benar-benar ini orang memiliki karakter Kristus. Kira-kira itu yang menjadi ukuran. Dan kurang lebih 3 yang saya sampaikan tadi. Ya. Ukuran. Pesan terakhir, ada yang abang mau sampaikan. Katakanlah kepada pengguna media sosial atau yang punya kanal YouTube sebagai pencerahan kepada publik terkait dengan hal-hal yang bernuansa kerohanian, ya, bicara tentang teologi, ya, silakan, Bang. Ya, pertama-tama untuk yang mengelola kanal YouTube, saya mau menyampaikan sebagai seorang hamba Tuhan, saya bersahabat dengan saudara karena saudara juga membicarakan tentang kebenaran, saya juga membicarakan kebenaran. Tapi saya harus sampaikan bahwa penginjilan yang kita lakukan atau apologetik yang kita lakukan ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Murni untuk memuliakan nama Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku apologetik yang baik, yang tidak menyudutkan orang, yang menimbulkan mencerminkan karakter Kristus. Yang kedua, percayalah bahwa penginjilan selalu Tuhan akan memenuhi. Tuhan akan menggerakkan bendara-bendara sorga yang akan membantu saudara. Tidak perlu saudara membuat dengan nomor rekening dan sebagainya. Karena itu akan membuat kredibilitas kita sebagai pengelola kanal, apalagi kanal Kristen itu akan disebut sebagai komersil. Dan kemudian untuk orang-orang yang terlibat dalam medsos dalam hal ini, viewer, penonton dan sebagainya, saudara pintar-pintarlah dalam hal memilih kanal-kanal YouTube, apalagi kanal-kanal YouTube Kristiani. Sepanjang dia menyuarakan tentang Kristus, kasih dengan etika yang baik, itu bisa kita ikuti. Karena itu mencerminkan karakter Kristus. Karena apa? Karena inti daripada
seluruh kehidupan orang percaya, baik jemaat biasa maupun haram membahas Tuhan atau para apologet, intinya adalah bagaimana kita memberikan perlakuan yang sesuai dengan karakter Kristus. Kasih yang di dalamnya begitu luas penjabarannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Para sahabat Narwastu, itu perbincangan kita yang cukup menarik dengan seorang teolog, dengan seorang tokoh Pancasilais yang selama ini juga mencermati situasi sosial gereja, masyarakat, dan bangsa. Beliau Bapak Pendeta Dr. Michael Lumanau, SH Magister Teologia, yang giat juga mengajar hamba-hamba Tuhan, gembala, dan mahasiswa teologia, juga aktif menginjili ke berbagai daerah. Dan beliau juga mencermati kanal-kanal YouTube yang membicarakan atau katakanlah yang membahas tentang kekristenan atau kerohanian. Saya kira ada banyak hal tadi yang disampaikan kepada kita sebagai otokritik bagaimana menggunakan media sosial atau memanfaatkan media sosial dengan beretika dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, bagi kami sebagai media itu juga masukan yang sangat baik dan ini perlu kita perhatikan bersama. Demikian para sahabat Narwastu, Bang Michael, terima kasih atas perbincangan kita pada kesempatan ini. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia.